adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari sunnah yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari potongan hadis disebutkan yab'atsu ilaihi malakan, diutus kepada mereka malaikat. Jadi diutus kepada mereka malaikat. Kemudian diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Ya. Jadi ketika manusia ini ditiupkan ruh di dalam rahim ibunya di umur 4 bulan, maka Allah mengutus padanya malaikat menetapkan 4 perkara. Jadi 4 bulan itu sudah hidup, sudah ditiupkan ruh, makanya biasa sudah bergoyang, ya kan? Maka diperintahkan kepada malaikat, Allah perintahkan malaikat untuk menetapkan 4 perkara. Apa yang ditetapkan? Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Ditetapkan padanya 4 perkara tentang rezekinya, ajalnya, amalannya, baik atau sengsara atau selamat. Nah, jadi semuanya telah ditentukan oleh Allah. Sebelum kita lahir ke dunia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang rezeki kita. Rezeki ini sifatnya seperti ajal, ya. Karena kemanapun seorang pergi, rezeki itu akan mengikuti dia. Ya, dan seorang itu tidak akan meninggal sampai habis rezekinya. Nah, seperti kematian. Kemanapun seorang pergi, kematian ikut datang. Rezeki dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, rezekinya akan terus-menerus mendatanginya. Tetapi tentunya barakallahu fikum bukan menunjukkan bahwa kalau begitu tidak usah bekerja, kan gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada tiap hambanya rezeki, dan Allah memberikannya tentunya ini melalui usaha yang dia lakukan. Ya kan? Ada sebabnya. Jadi ada namanya sebab akibat. Ya. Orang ketika dia haus, maka dia harus punya usaha menghilangkan rasa haus itu, minum. Ya kan? Ketika dia lapar, maka dia harus mengambil sebab akibat. Ambil usaha. Dia makan. Ya. Kalau dia berdalilkan dengan takdir, kalau begitu tidak usah makan. Dia ikat kedua tangannya, makanan siap di atas meja, minuman siap. Kemudian dia ikat tangannya, dia mengatakan, kalau Allah menakdirkan saya kenyang sendiri. Ya coba, kalau bisa kenyang sendiri, kan itu. Jadi harus kita menggerakkan tangan, masukkan ke dalam mulut, ambil makanan dan seterusnya. Ini masalah makanan, belum yang lain, kan gitu. Belum kalau kita mau berbicara masalah keselamatan, kita keingin selamat, cari jalan-jalan keselamatan. Kata seorang penyair, terjun najah walam tatruk masalika, inna safinata lan tatruk alal yabas. Engkau menginginkan keselamatan, tetapi tidak mengambil jalan-jalan keselamatan tersebut. Ingin selamat tapi tidak punya usaha. Ingin masuk surga tapi tidak beribadah. Sesungguhnya perahu itu tidak berlayar di atas daratan. Ya kan? Perahu itu berlayar di atas air. Sungai, laut, samudra. Ya. Yang di atas daratan itu mobil, ya kan? Motor, sepeda. Artinya apa? Orang ketika ingin mendapatkan keselamatan, dia harus punya usaha, punya kesungguhan, harus kerja keras. Ingin masuk surga, itu harus kerja keras, semangat. Ingin selamat dari neraka, harus punya usaha. Salah satu usaha terbesar yang kita lakukan adalah belajar. Pelajari Al-Quran, pelajari sunnah, pelajari ibadah, pelajari tauhid, pelajari aqidah. Bagaimana kita bisa ikhlas dalam beribadah? Pelajari tuntunan Rasulullah SAW. Bukankah semuanya telah jelas? Tanggung jawab kita adalah belajar. sehingga kita beribadah kepada Allah
itu dibangun di atas ilmu, dibangun di atas keyakinan, bukan dibangun di atas ikut-ikutan. Nah, akan tetapi dibangun di atas ilmu. Ikhwan bin azakumullah, maka ini perkara yang pertama yang wajib untuk kita pelajari dan kita beramal dengannya, bahwasanya Allah telah menciptakan kita, wa razaqana, dan telah memberikan rizki kepada kita. Jadi Allah memberikan rizki. Bahkan Allah menjadikan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini itu untuk manusia. Allah menciptakan daratannya, Allah menciptakan lautannya, termasuk udara, semuanya makhluk seluruhnya ada di langit dan di bumi. Allah Subhanahu wa taala ciptakan agar semuanya menjadikan manusia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan rezeki kepada manusia adalah agar manusia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa razaqana wa lam yatrukna hamalan, dan Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Kita tidak seperti binatang ternak, hewan. Manusia diciptakan oleh Allah itu dalam rangka tujuan yang mulia. Oleh karena itu, salah satu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan untuk sia-sia, maka diutus kepada kita seorang rasul. Ya, diutus kepada kita seorang rasul. Siapa yang mentaati rasul tersebut, dia akan masuk surga, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang taat kepadanya, maka dia masuk surga. Siapa yang bermaksiat kepadanya, dia masuk neraka. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan." Kami telah mengutus kepadamu seorang rasul sebagai saksi atas kalian, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun, akan tetapi Fir'aun bermaksiat kepada rasulnya. Siapa yang diutus kepada Fir'aun? Nabi Musa alaihissalam. Bahkan di saat-saat Fir'aun ini membunuh semua anak laki-laki, justru Nabi Musa alaihissalam didapatkan oleh keluarga Fir'aun dan dibesarkan di rumah Fir'aun. Selamat beliau. Ya. Demikian Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah, ya, terbesar dari itu, subhanallah. Nah, ternyata Nabi Musa alaihissalam besar di dalam rumah Fir'aun, ya, yang dibesarkan oleh istri Fir'aun sendiri, Asia. Nah, jadi Fir'aun tidak mau taat, bermaksiat kepada Nabi Musa alaihissalam. Bahkan orang-orang yang mencoba untuk beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dibunuh. Mereka disalib di atas pohon kurma, ya. Nah, mereka dibunuh, ya. Menunjukkan bahwa penentangan Fir'aun laknatullahi alaihi ini benar-benar luar biasa. Walaupun kita lihat subhanallah di akhir-akhir dari kehidupan Fir'aun, di saat-saat sudah hampir tenggelam, baru bertobat. Dalam keadaan tobat pada saat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba malam yughargir, sebelum nyawa itu sudah di kerongkongan. Nah, ini Fir'aun ini sudah hampir mati dia, ya. Bertobat, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Nabi Musa dan Harun. Dalam keadaan sudah sekarat seperti itu tidak diterima taubat. Demikian pula taubat itu tidak diterima ketika matahari sudah terbit dari barat. Biasanya kan terbenam di barat. Nah, kalau matahari sudah terbit di barat, ini taubat sudah tidak diterima. Sebelum dua keadaan itu terjadi, maka taubat itu masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Siapa yang bertobat, maka Allah mengampuni dosa seluruhnya tatkala dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan untuk sia-sia. Allah mengutus kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah mengutus kepada kita Rasulullah. Faman ata'ahu dakhala al-jannah, siapa yang mentaati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia akan masuk surga. Wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah, taatilah Rasulnya la'allakum turhamun, semoga kalian dirahmati. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhul jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Taatilah Allah dan Rasulnya, kalian akan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Bahkan ketaatan kita kepada Rasulullah itu adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Faqila, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Qala, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani dakhala an-nar." Setiap umatku itu pasti akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau. Jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang tidak mau. Ditanyakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapa yang tidak mau itu?" Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk ke dalam surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah orang yang akan masuk ke dalam neraka." Dalam riwayat yang lain, "Wa man asani faqad aba." Siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah yang enggan masuk ke dalam surga. Ya. Nah, jadi manusia akan terbagi menjadi dua golongan. Yang taat kepada Rasulullah, dia akan masuk ke dalam surga. Dia akan masuk ke dalam surga. Yang bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah yang tidak mau masuk ke dalam surga. Inilah yang tidak mau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang-orang yang bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan masuk ke dalam neraka. Dia tidak mau masuk surga, berarti masuk ke dalam neraka. Nah, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas, ya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Bagi dia azab yang sangat menghinakan. Ya, dalam surah An-Nisa ayat 14. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Di dalam surah Al-Ahzab tadi ayat 36. Kemudian di dalam surah Al-Jin ayat 23. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abadan. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, jadi tidak akan keluar. Sudah waktu. Nah, dia akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, selesai perkara yang pertama yang wajib untuk kita pelajari dan kita beramal dengannya, yaitu terkait tentang Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita dan tidak memberikan kita begitu saja seperti binatang ternak, akan tetapi diutus kepada kita Rasul menunjukkan bahwa kita ada tanggung jawab yang harus kita jalankan, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, wajib bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di siang dan malamnya, di setiap saatnya. Semuanya itu adalah jalan untuk mendapatkan keselamatan, baik itu di kehidupan dunia, di alam kubur, dan terlebih lagi di akhirat.
Untuk perkara yang kedua dan ketiga insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naam, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.